kalau misalnya gue ngomong sama pasien, Bu, demam itu adalah proses tubuh itu melawan penyakit, Bu. Padahal selama anaknya masih nyaman, Bu, biarkan saja demamnya dia. Iya kan? Itu kan gampang banget gue ngomong kan. Begitu pas anak sendiri. Begitu pas adek demam nih, kayak gue kayaknya harus pulang kali ya. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai parents, apa kabar? Kita di sini lagi hujan-hujan, jadi harap dimaklumi kalau sendu. Kalau gloomy ada suara-suara tetesan air hujan. Oh, kalau petir gimana petir? Ya udah nggak apa-apa, harap maklum. Kita di sini ada pemain padel profesional. Oh benar. Pendukung Liverpool. Dia juga alumni suatu sekolah yang sama sama gue. Betul. Dan dokter anak. Yes, kita perkenalkan favorit Dokter Miza. Halo. Ya, ini Thank dokter you, Mas Aryo. yang luar biasa berbeda dari dokter anak lainnya. Ini kayak gue selalu inget tuh. Luar biasa berbeda tuh definisinya. In a good way. Malah gue ingetnya tuh, lo tau nggak film Patch Adams? Tahu. Nah, jadi dokter anak tuh harus punya sentuhan tersendiri biar anaknya tuh nyaman. Gue nggak tahu sih lo praktek gimana karena gue nggak pernah. Tapi gue nggak tahu. Kamu kayak datang ke dokter. Nah, makanya, cuman kontennya lucu banget, lucu banget. Gue suka lucunya, kenanya sih lucu bukan ke anak-anak tapi ya ke orang tuanya. Betul. Karena gue juga sebenarnya udah berusaha mendekatkan diri ke pasien, ke anak-anak, dan kayaknya gue udah cukup menyerah ya sama pendekatan ini, nggak pernah berhasil. Lo nggak pernah pakai kayak baju badut gitu kayak Patch Adams gitu? Pernah coba? Waktu itu zaman pandemi pernah. Waktu pas masih pakai apa sebutannya APD. Itu APD gue pakai warna-warni gitu, terus sempat di foto-foto dan cukup viral, dan gue cukup nyesel kenapa ya gue pakai baju. Semua orang pada foto-fotoin gue dan pada repost-repostan. Oke, dan itu terakhir kalinya gue pakai baju itu karena gue lebih punya sesuatu yang harus gue jaga. Dokter Miza ini waktu kita acara di Parent Talk Festival kemarin tuh mengagumkan. Soalnya kayaknya gue ngeliatnya bentar-bentar, dok boleh foto nggak? Asli. Ini dokter nih, ngagum banget nih fansnya. Dan aku tuh deal dengan beberapa klien yang requestnya dokter Miza. Aku maunya dokter Miza ya, gitu. Kongres dok, kita seneng banget ada dokter yang bisa lucu tapi mengedukasinya dapat banget. Gitu. Jadi karena kita banyak yang butuh diedukasi soal medis. Tapi hari ini kita nggak ngomongin medis dulu. Kita silakan aja untuk para parent di sana untuk datang ke kliniknya atau lihat kontennya Instagramnya, itu edukasinya bagus-bagus banget soal dokter anak. Yes. Ya gitu. Amin. Ya. Nah, kita mau ngomongin apa hari ini? Nah, dokter Miza ini kan sedikit sama dan berbeda sama kita nih. Ya. Kita anak 2 perempuan. Dokter Miza 2 anak laki-laki dan perempuan. Betul. Ya kan? Ya. Nah, Aryo tuh pengen banget punya anak laki ya? Oh enggak. Pengen. Ini pertanyaan agak takut buat masuknya ya. Pengen, dulu ada inginnya pengen punya anak laki tuh bahwa bisa diajak olahraga. Artinya entah suka olahraga atau berolahraga bareng, aktif lah. Cuma kan aku kan gak dikasih lama, terus akhirnya punya anaknya juga umur berapa? Aku 33 ya pertama 30-an, kali. 30-an, iya. Dia ngerasa kalau anaknya di saat udah mulai aktif, gue makin tua nih, makin 40-an ke atas, masih bisa gak gue? Jadi bersyukur dengan, anaknya perempuan aja mungkin. Ternyata sekarang malah lebih aktif. Di umur 40 adalah umur yang paling aktif di antara umur-umur sebelumnya. Ternyata gue gak nyangka di umur 30, gue pikir gue 40 gue bakal sakit. Ternyata 40 adalah terkuat gue selama umur hidup. Nah sekarang ini adalah momen yang tepat untuk punya anak laki-laki. Coba deh lo cerita dulu deh gimana rasanya punya anak laki-laki. Salah satu konten lo adalah lo bilang menyiapkan anak lo untuk ekspektasinya untuk kalah waktu itu di saat lomba renang. Lagi lomba renang. Nah gimana sih rasanya punya anak laki-laki melalui cerita itu deh misalnya? Jadi cerita menariknya adalah kayaknya ya, gue juga gak tahu sih. Cuman kayaknya setiap orang tua laki-laki itu kayaknya akan punya harapan bahwa kepingin punya anak laki-laki. Kayaknya. Dengan berbagai macam alasan. Dan kayak yang kebetulan kayak gue dan Mas Aryo, di mana kita suka olahraga banget. Itu adalah hal yang paling simple lah. Bahwa kita kepingin teman buat nonton bola, kita kepingin teman buat main to main basket, kita pokoknya itu. Nah, tapi ternyata setelah udah punya anak laki-laki, kok gue agak ngerasa bahwa itu jadi kayak tanda kutipnya beban buat gue dalam raising si
anak laki-laki ini gitu. Kayak waktu pas kan dia kan anak kedua ya. Anak pertama kan perempuan. Waktu pada saat dia lahir tentunya dia nggak punya mainan dong, ya dong. Kan semua mainan kakaknya dong. Pada saat dia main, dia waktu itu umurnya setahunan lah ya. Anak kan udah mulai main umur setahunan gitu. Pada saat dia bermain boneka kakaknya, Barbie kakaknya, itu gue tahu secara medis bahwa itu kan sebenarnya nggak apa-apa karena kan sebenarnya perbedaan gender itu kan baru mulai terbentuk di tubuh manusia kan sekitar 3 tahunan. Dan gue tahu karena gue tahu ilmunya bahwa itu sebenarnya nggak apa-apa dan kita tuh masih nggak boleh ngebagi-bagi bahwa ini perempuan gitu pada saat dia di bawah 3 tahun karena dia harus explore semua. Nah, walaupun gue sudah tahu itu, tapi pada saat dia main Barbie tuh ada kayak benerin gak sih gitu? Ngerti gitu gak sih? Ya? Jadi kayak pingin kayak nggak boleh gitu. Pingin kayak tetap ada kayak gitunya. Simpel dia duduk di meja riasnya istri gue dan ngaca padahal dia enggak dan dia nggak make up, dia ngapain, dia duduk aja di situ kayak kayaknya nggak apa-apa nggak ya dia duduk situ gitu, kayak beban kita sebagai seorang ayah tuh tinggi walaupun dan di level ini nggak bisa gue dan juga Mas Aryo pasti sama dan sama semua orang pasti sama. Nggak bisa dibilang, tapi kan lo dokter anak nggak bisa. Pada saat kita sudah jadi ayah, ya kita adalah seorang ayah. Nah itu juga alasan kenapa dokter nggak boleh operasi anak sendiri misalnya. Betul. Apapun lah, pokoknya kita nanganin anak sendiri kan secara etik nggak boleh ya. Iya. Apa mengenai itu karena kita emang nggak bisa berubah. Jadi nggak bisa kayak ya lo kan enak lo soal dokter anak itu nggak bisa sih. Nggak bisa sih kalau misalnya buat kayak anak sendiri. Jadi hal-hal kayak gitu dan kayak pada saat umurnya dia ya karena memang alasan adalah sport tadi ya. Pada saat umur-umur tertentu dia udah bisa nonton gitu ya. Tontonin dong highlight Steven Gerrard all the best goals of Steven Gerrard yang kepleset. Tontonin dong. Dia terus dia kayak waktu dia udah mulai kayak meleng-meleng gitu deh itu gitu. Dan itu ternyata kayak dan itu cukup lama ya. Maksudnya itu fase itu tuh cukup lama. Ayo nih, Liverpool lagi main, ayo kita main gitu. Karena itu kan adalah cita-cita gue dari sebelum punya anak bahwa kepingin punya teman buat nonton bola. Akhirnya dia jadi kayak gue merasa bahwa dia tuh jadi kayak ada beban gitu loh, kayak ayo nih Liverpool lagi main gitu. Gitu. Nah, terus bagian paling lucunya adalah karena kan Mas Arif sering kayak nonton ini highlight kan. Highlight itu kan sering dipakai backsound musik dong. Dia supaya kan nggak mungkin. Nah, ada satu titik anak gue ini dia tiba-tiba nyanyi helikopter tau nggak lagu itu? Helikopter ada deh. Ada kayak ada pasti kalau misalnya denger pasti tahu. Terus kayak tahu kan? Terus kita mikir ini anak dapat lagu dari mana ya gitu. Sampai ada di satu video, dia dapat dari videonya golnya Steven Gerrard. Jadi yang dia tangkep bukan Steven Gerrard tendangannya kencangnya, yang dia dapat adalah lagu ini catchy banget buat dia gitu. Dan akhirnya makin kesini gue kayak makin oke, kayaknya gue nggak boleh kayak gini deh, kayaknya biarkan dia menjadi seorang laki-laki yang dia mau aja gitu. Jadi akhirnya gue udah nggak pernah lagi tuh kayak ngajakin nonton basket, nggak pernah ya, sesekali ada, tapi udah worry itu udah nggak ada. Apa worry? Maksudnya lu worry apakah dia akan laki-laki atau seperti banyaknya laki-laki di luar sana, bagaimana tuh? Masih ada worry-nya nggak? Kayaknya kalau misalnya nggak ada, nggak mungkin ya. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, kayak zero gitu, kayaknya nggak. Tapi udah nggak. Kalau dulu kan kayak merasa punya kewajiban kayak ngejagain banget gitu loh. Nah ini kalau misalnya sekarang enggak ya, mungkin kalau misalnya mudah-mudahan sih enggak. Tapi kalau misalnya nanti kita misalnya ngelihat sesuatu yang mungkin melenceng banget ya mungkin kita bisa kayak kasih tahu gitu. Tapi mungkin yang tiba-tiba mungkin sekarang dia pakai lipstick misalnya atau apapun ya mungkin itu sesuatu yang. Kalau dari kekalahan tadi kan salah satu konten lo bercerita bahwa anak lo kalah lomba berenang. Nah itu kita juga punya pengalaman di saat Aira itu kita coba tenis waktu itu. Dia kalah sedikit lah, nggak sampai ke babak final. Dia nangis banget. Itu sebagai orang tua tuh kayak wah, ya anak kita sampai nangis ya. Betul. In a way itu kayak
dia segitu pengennya ya, segitu beratnya buat dia nangis. Padahal menurut kita mainnya juga masih anak umur 5 tahun masih gitu-gitu doang. Ternyata dia nangis. Yang kita khawatirin apakah dia akan menyerah? Apakah dia akan gak mau coba lagi? Apakah dia akan trauma gitu? Betul. Ternyata ya di saat itu sesudah nangis dia mau coba lagi mau gitu. Nah, kalau laki-laki gimana? Apakah ada perbedaan dengan anak perempuan dalam soal menghadapi kekalahan atau kegagalan? Kalau secara perbedaan harusnya enggak. Tapi memang gue tuh sebagai orang tua dan punya kayak prinsip bahwa merasa bahwa belajar sesuatu itu lebih bagus belajarnya dari kekalahan dan kegagalan dibandingkan belajar dari kemenangan. Kayak yang bisa kita dapat itu lebih banyak dari kekalahan dibandingkan kemenangan. Bukannya gue nggak kepingin anak gue menang, enggak. Tapi karena waktu pas yang itu cerita itu ya, yang pas cerita itu karena dia udah kayak ikut beberapa lomba yang lain dan kayak menang terus. Gitu. Jadi dia suka ada ikutan lomba apa di sekolah, lomba apa, gue juga agak lupa ya tapi apa. Tapi udah mungkin ada 3 atau 4 lomba sebelumnya dan dia menang terus dan dia selalu naik ke podium terus. Gitu. Terus satu titik tiba-tiba dia ikutan lomba renang. Itu juga sebenarnya kita udah tahu kalau misalnya dia kayaknya sih bakalan kalah karena kita nggak pernah secara lomba-lomba lain tuh bukan renang. Bukan. Jadi ada kayak lomba ada apalah di sekolah cermat apapun semuanya tuh dia tuh menang terus dan gue tuh ngomong sama istri kayak ini anak kayaknya harus ngerasain kalah deh gitu. Nah waktu pas dia lomba renang itu kita tahu bahwa kayaknya kemungkinannya anak ini bakal kalah karena kita nggak pernah ngelesin dia renang, dia cuma berenang di rumah neneknya aja gitu ya. Maksud dia jadi dia cuma berenang gitu aja. Dan pada saat itu kita ngomong Kak, ini kayaknya nggak bakal menang sih. Tapi yang gue mau lihat adalah kalahnya tuh bakalan kayak gimana. Terus gitu. Dan hal yang cukup bikin gue merinding sampai sekarang adalah jadi tuh ternyata kalahnya adalah kalah telak. Kalah banget kayak MU kalah sama Liverpool 7-0. Masuk sorry. Ya nggak apa-apa. Gue harus sampai ini cuman karena tunggu kami 20 tahun lagi. Kalau mau dikat juga nggak apa-apa sih. Jadi kalahnya telak banget mas. Jadi dia kalahnya telak banget dan perbedaannya jauh banget karena teman-temannya musuh-musuhnya lawannya musuh kayak villain gitu ya. Lawan-lawannya itu ternyata adalah kayaknya adalah tim-tim klub-klub renang gitu kayaknya. Yang latihan lah ya. Karena jauh banget dari mulai pemanasan mereka pun udah kayak terstruktur. Terus sementara gue ini anak gue dibantai sih gitu kan kayak ini kan jauh gitu. Dan yang bikin gue cukup kagum dan merinding sampai sekarang kalau ini aja gue sekarang masih merinding adalah dengan kekalahan sejauh itu dia tetap nyelesain itu sampai habis. Walaupun kayak ditungguin gitu. Betul. Ya. Padahal jauh banget bedanya kayak mungkin kayak dia baru kayak 1/3 atau 1/4 terus sementara yang lain udah pada finish. Tapi itu adalah sesuatu yang dan itu adalah pertama kalinya dia berenang di kolam renang lapangan ukuran Olimpik. Jadi panjang. Tadinya kan berenangnya cuma berenang rekreasi kan yang cuman cuman dorong kaki terus habis itu nyampe gitu. Terus dia bisa selesaiin itu. Itu adalah sesuatu yang gua aja mempelajari banyak banget dari apa yang dilakuin di situ. Dia nangis, dia apa enggak? Enggak, kecewa atau? Dia sangat happy karena dia nyampe. Jadi ternyata dari awal targetnya jadi dia orang yang cukup realistis untungnya. Dan dia tidak punya target buat menang. Target dia adalah adek mau berenang sampai ujung sana. Jadi pada saat target itu dia achieve, itu dia udah sangat happy. Jadi pada saat dia keluar terus dia langsung lari gitu ke arah kita. Padahal seandainya dia tahu itu perbedaan waktunya sama lawan-lawannya jauh banget gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang gua aja sebagai orang tuanya banyak belajar dari situ sih. Wow, itu ya. Bener sih, kalau kita tuh kadang-kadang mungkin di mindsetnya orang tua untuk kalau ikutan kompetisi ya harus menang gitu. Mungkin ya kalau anak-anak lebih realistis bagus sih buat orang tuanya jadi belajar kayak misalnya ikutan kompetisi pedal kalah gitu kan. Menerima kekalahan kan gak enak banget. Oh ini gua manusia udah kelihatan bedanya. Ini agak sulit menerima kekalahan. Sekarang tuh lagi banyak ikut kompetisi tenis. Bener. Kalau gue ikut kompetisi pasti hahi mulu, tawa-tawa mulu. Karena dia kalah mulu. Kalau aku soalnya ada menangnya. Begitu kalah aku kayak wah gue harus belajar banget nih. Mungkin perbedaannya adalah perbedaan di target kali ya. Kayak tadi anak gue kan targetnya bukan menang kan. Targetnya adalah ada yang mau berenang sampai ujung gitu. Lo sama istri lo juga gitu? Ada ekspektasinya sama atau kepada anak bilang apa sebelum
tanding? Enggak, gue anak gue yang pertama juga kan dia lumayan sering kompetisi piano sampai keluar-luar. Tapi itu setiap kali mereka mau ada lomba apapun, pesan dari gue selalu sama bahwa nggak usah, pokoknya enjoy momennya aja. Maksudnya enjoy apa namanya sebutannya performance-nya aja. Di atas panggungnya, di lapangannya atau di mananya, enjoy itu aja. Kayak tujuannya supaya enjoy aja, karena hasil itu nanti kita bisa kejar belakangan sih gitu. Bener. Emang nggak, Nucha tuh ada pengen anak menang gitu. Anak menang. Oh ya pengen, cuman aku nggak pernah nge-push kayak ayo ikutan kompetisi. Justru mereka yang pada pengen, ibu aku pengen ikut kompetisi gimnastik, aku pengen ikut apa gitu. Tapi nggak ada kita nge-push. Nggak ada nge-push, tapi ada kerasan pengen tuh ada tapi menang. Kayaknya anak-anak ngeliat aku, soalnya aku kan lumayan rutin nih ikutan apa namanya turnamen tenis gitu kan. Terus dia suka nanya, ibu menang nggak? Menang dong. Jadi dia kayak tahu, dan anak-anak tuh tahu kalau aku lebih sering menang daripada Aryo kalau main tenis. Jadi menurut mereka, oh ibu lebih jago daripada bapak. Bagus lah. Susah nih ngelawannya. Nah, dokter dia punya 2 anak ya, laki-laki dan perempuan. Kalau secara medis kan dokter anak, terus punya anak 2. Berarti gampang dong dok kalau anak sakit gitu. Terus pernah nggak ada kayak apa sih masalah waktu anak masih kecil, masih bayi dan lain-lain? Kalau kita tuh 2 anak dua-duanya ISK dok waktu umur 7 bulan tuh kayaknya. Itu gue tahu ceritanya tuh zaman masih Vlogario itu masuk. Iya benar. Jadi waktu itu kita ya gara-gara kita memang ada irisan dari adek kan. Jadi waktu pas kita buka-buka YouTube, waktu itu YouTube belum terlalu banyak vlog-vlogan ya. Dan gue kan kuliahnya di Solo ya. Waktu itu tahun 2012. Waktu Aryo udah punya vlog, dokter masih kuliah? Masih kuliah. Itu jadi kayak cukup boring lah waktu itu ya. Solo waktu itu masih cukup boring. Jadi itu adalah yang gue tontonin tuh. Dan gue lumayan maraton sih, jujur cukup maraton. Jadi ya mungkin tidak semuanya, tapi mungkin dalam on one sitting mungkin bisa kayak 3 atau 4 gitu. Anyway, terus gimana tadi ya? Malah jadi ngomongin. Kalau aku lihat tuh dokter yang pasti nggak akan nih kayak kalau masih ngompol dikasih capung, kalau cekukan dikasih tisu di jidatnya. Iya, kalau dokter sendiri gitu. Benar, kita mah ada kayak gitunya. Kalau dokter gimana? Anak dokter jauh kali ya dari kayak gitu-gituan. Ini ceritanya sangat berbeda sih. Anak yang pertama itu kan lahir waktu pas gue masih kuliah spesialis. Gitu, dan kayaknya kalau misalnya nggak ada dia mungkin gue akan menjadi dokter anak yang nggak kayak gini sih. Karena waktu itu anak ini di umur 8 sampai di umur 10 bulan dia tidak makan sama sekali. Dia nggak makan sama sekali. Apalah sebutannya GTM atau apapun itu, dia tidak makan sama sekali. ASI aja? ASI doang. Jadi dia cuman emang nggak mau makan. Sampai semua neneknya kan neneknya ada 2 gitu ya. Sampai kita datengin dari Jakarta, tolong dong ini gimana caranya nyuapin sambil digendong atau apapun itu gitu. 2 bulan dia nggak makan sama sekali gitu. Terus di situ akhirnya gue cukup banyak belajar. Banyak banget malah belajar tentang gimana caranya tentang makan, gimana caranya ngomongin mengenai prinsip makan dan juga lain. Dan kebetulannya alhamdulillahnya di Solo itu gue dosen. Itu adalah waktu itu beliau adalah ketua nutrisi anak satu Indonesia. Tapi sekarang sudah almarhumah Dokter Endang. Nah, saya sampai gue sampai nyamperin beliau pura-pura lagi ngomongin pasien. Dok, mohon maaf, saya mau diskusi pasien. Terus duduk berdua, padahal yang gue konsultasiin adalah anak sendiri. Ya udah, akhirnya gue beneran ngulik banget tentang makan, dan ya itu yang akhirnya bisa gue share sampai sekarang buat ke semua orang kan. Itu kan sesuatu yang paling itu tuh startnya dari situ. Makanya gue belajar tentang makan tuh sampai ke dasar banget gitu. Nah, sementara adeknya ada waktu pas gue udah jadi dokter spesialis. Nah, jadi makanya sebenarnya kalau misalnya adeknya agak lebih santai bisa dibilang iya sih. Ini enggak dokter doang ya. Kayaknya kebanyakan orang tua anak kedua tuh antara anak yang disebut lebih gampang padahal orang tuanya makin jago. Betul. Iya kan? Betul. Makin sabar lah, makin lebih tahu lah gitu-gitu. Itu anak yang kedua sebelum fase MPASI. Istri sama mbak-mbaknya beneran panggil terus gue beneran presentasi tentang gimana cara kasih makan. Presentasi. Karena kan
belajar dari kesalahan kakaknya, gue gak mau itu terulang dong. Akhirnya gue presentasi, ngomong beneran kayak ngomong di depan lagi talk show ya? Lagi talk show gitu. Mbak gitu ya. Beneran pakai deck gitu. Ya kalau misalnya anak kedua, tapi lebih ini sih, jauh kita lebih. Kita bilang, Shua kayaknya gak nangis ya, lebih anteng daripada kakaknya. Awal-awal kita pikir kayak gitu, tapi dalam hati juga, mungkin kitanya lebih tenang. Bener sih. Jadi kayak kita gak keluarkan energi yang panik lah, punya anak pertama, nggak ada energi yang takut gitu, semua tuh nggak keluar gitu. Jadi kayak, ya paling dia juga ntar gini, ntar makan, ntar gitu-gitu banyak lebih santai. Iya, gitu. Terus anak kita tuh yang pertama, aku pikir kesalahan di anak pertama doang nih, kena ISK pas umur 7 bulan ya kalau nggak salah. Terus yang kayak berat badannya stuck lah, terus ya ada masa-masa GTM, begitu anak kedua, loh di bulan yang sama juga, bulan ke-7 juga ISK juga. Nah memang akhirnya pada saat anak-anak itu kita tahu ISK, apa karena airnya ya, memang air mandi di rumah tuh kurang bersih sih gitu. Karena beberapa faktornya kan banyak ya dok ya. Betul. Sampai akhirnya anak-anak itu mandinya pakai air galon sampai umur 2 tahun, dua-duanya loh. Umur 2 tahun. Iya. Sekalian langsung beli rumah di sini. Jadi ini nggak solusi sih. Karena air di sana nggak bagus, jadi beli rumah. Nggak solusi sih ini juga. Airnya sama aja. Airnya sama ya, karena jaraknya nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh. Cuman itu yang aku belajar. Kenapa keulang ya anak kedua, terus tapi dua-duanya jadi anak galon gitu karena biar bersih. Biar bersih. Cuman emang bener anak kedua kita lebih agak santai lah, masalah kayak makan GTM gitu kita lebih bisa menghadapi gitu. Nanti kalau ketakutan lo antara punya dua-duanya, anak laki-laki, anak perempuan kita ketakutan di masa depan adalah ini nikahnya sama yang orang kayak gimana nih, cowok kayak gimana nih, ntar dia kalau dapat cowok yang jahat, kasar segala macam, gimana kita menghadapi hal-hal seperti itu yang ketakutan dia kebanyakan orang tua anak perempuan lah. Nah lo punya dua-duanya, apakah berarti ketakutan lo double gitu dari dua hal atau ada yang lebih ringan, lebih nggak takut atau gimana nih, ketakutannya beda lah setidaknya. Ketakutan masa depan apa ini? Gue lebih memilih buat nggak mikirin itu sebenarnya. karena kan sekarang anak gue yang tua kayaknya umurnya sama ya, umur 9. Oke, beda setahun. Lebih tua kan? Anak gue 10 tahun umurnya. Tapi ya mirip lah, dimana ya gue apalagi sebagai dokter anak gue tahu mengenai tanda-tanda pre-pubertas, gue mulai ngelihat adanya perubahan itu, kayak semakin gue lihat dan semakin gue pikirin cukup bikin gak bisa tidur gitu. Padahal itu kan adalah sebuah proses yang gak bisa gue stop kan. Gue kan gak bisa ngasihin dia obat jangan puber dulu lah gitu kan, gak bisa ya gak bisa kalau misalnya ternyata terapi, kalau misalnya ada gangguan. Cuma kan memang itu munculnya memang pada waktunya. Iya kan, jadi dan kalau misalnya mikirin kayak sebenarnya ini udah nyampe kan. Apa yang kita pikirin sebenarnya udah nyampe nih di depan kita kan. Gimana dia bersosialisasi, gimana dia punya ketertarikan terhadap lawan jenis, gimana dia udah punya concern terhadap bahkan dirinya sendiri, passionnya. Jadi itu kan semuanya sudah nyampe bahkan gitu. Jadi kayaknya ketakutan itu lebih kayak, kalau gua pikirin lebih yang udah ada aja sekarang, apa yang kayak harus gue pikirin. Karena kalau misalnya mikirnya nanti dia pergi sama siapa malam minggu, nanti apalagi misalnya mikir nanti misalnya dia nanti akhirnya nikah misalnya ya, sama kita berpikir fans Liverpool apa enggak gitu. Hal-hal kayak gitu kan menurut gue agak terlalu jauh. Dan yang di depan mata nih soalnya sekarang buat kayak yang seumuran anak kita bertiga. Kok kayak salah ya anak kita masing-masing. Itu kok kayak salah juga, kita beda. Itu kalau menurut gue yang di depan matanya aja udah banyak gitu. Jadi kayak gue memilih untuk tidak memikirkan yang terjadi nanti, karena yang udah di depan mata ini banyak yang harus udah mulai kita jelaskan sebagai orang tua apa yang bakal dia hadapi kan. Bener. Kayak misalnya gue udah cerita bahwa ini pernikahan kedua, itu udah cerita kan. Betul. Terus yang gue pengen tahu sebenarnya mungkin adalah laki-laki. Adakah yang lo mungkin bukan ketakutan masa depan, tapi persiapan sekarang yang bisa dilakukan misalnya untuk laki-laki itu apa gitu dari ketakutan itu? Oke, ini sebenarnya justru uniknya ini adalah concern dari istri gue banget. Jadi dia tuh concern. Boleh dipanggil nggak gitu? Kita sambil video call aja. Kalau friend. Tapi gue boleh kasih lihat sesuatu nggak sih, dia soalnya baru dan ini cukup sering dia lakukan. Dia tuh sering banget ngirimin reels tentang apa yang harus dilakukan oleh
orang tua anak oleh laki-laki. Laki-laki ke nih. Ini baru aja. Oh, iya oke. Gitu. Jadi dia tuh justru gue banyak sadarnya malah dari istri karena dia sangat kepingin punya anak laki-laki yang apa ya, mungkin bahasanya perempuan sebutnya gentle ya. Gentleman. Nah, dia tuh sangat kepingin kayak, yang kamu tuh ajarin dong kalau misalnya kalau misalnya kakaknya lagi bawa barang berat, ajarin dong adek untuk bawain. Adek bawain dong. Gitu terus kayak gitu-gitu tuh kayak tapi memang dia minta buat gue yang ngomong karena menurut dia harusnya yang ngajarin itu adalah seorang laki-laki. Gitu. Jadi yang dididik lebih ke arah attitude sih. Jadi kayak apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki itu ya harus enggak ya, karena kayaknya sekarang sekarang udah mulai agak nyampur, tapi yang sebaiknya dilakukan oleh seorang laki-laki itu harus ngapain aja sih. The reason I ask kan kita juga baru nonton Adolescence. Jadi lo juga udah nonton. Betul. Ternyata tantangan anak laki-laki itu bisa serumit itu. Kalau dari film itu, di mana dia punya dunianya sendiri di online. Di mana ternyata dia sangat concern dengan gimana influencer luar sana banyak yang kayak Andrew Tate lah segala macam gitu, yang bikin jadi laki-laki tuh harusnya gini, merendahkan perempuan lah gitu-gitu, yang nggak gitu kan, tapi emang seberat itu sekarang. Makanya that's why punya laki-laki tuh ada beratnya sendiri, bukan lebih ringan kan, tinggal masalah cari duit abis itu beres, nggak juga kan. Gitu. Betul. Karena ini gue punya dua-duanya, kayaknya masing-masing punya weight problemnya masing-masing sih. Jadi nggak bisa dibilang juga bahwa kalau misalnya punya anak perempuan juga relatively lebih ringan karena tidak dibebani dengan didikan supaya dia menjadi seorang leader. Enggak juga gitu. Tapi jadi kalau menurut gue masing-masing punya kayak bebannya sendiri sih. Tapi memang terkesannya kalau di dalam usia anak gue kan sekarang umur 6 tahun ya. Usia mungkin dari 2 sampai 6 sekarang memang terkesan buat mendidiknya sepertinya tuntutannya memang lebih banyak ke arah anak laki-laki. Laki-laki tuh harus gini. Laki-laki tuh harus gitu. Sementara kayaknya dulu anak gue yang cewek kayaknya nggak pernah kita gituin. Anak cewek itu harus apa sih, cewek itu harus misalnya harus bisa masak. Enggak juga ya. Misalnya apa? Kita pernah apa? Ke anak bilang apa ya, kok jadi anak lupa itu harus apa? Kalau perempuan. Lupa lagi kalau anak perempuan. Kita gak pernah ngajarin yang spesifik gender sih. Iya lagi. Kayak harus baik, harus sopan gitu kan. Kita gak bilang karena perempuan. Jadi kenapa laki-laki ya, bener juga sih. Kalau laki-laki tuh kayak kita punya harapan lebih deh, bayanganku. Lebih sopan dong atau lebih. Dan itu terjadi secara tanpa kita sadar gitu. Kayak baru aja kemarin kejadian. Gue ngomong sama anak gue yang laki-laki gara-gara dia itu takut sama kodok. Jadi kita lagi jalan di taman belakang rumah. Ada kodok dan dia lari. Terus tanpa gue sadar, gue tuh ngomong, "Dek, laki-laki kok takut sama kodok sih?" Padahal kan sebenarnya nggak apa-apa dong. Sama kodok. Gue aja takut banget sama tikus kok gitu. Tapi abis gue ngomong itu kayak, Kenapa dia nggak boleh takut sama kodok kayak gitu? Gitu. Nah itu tuh lebih nggak tahu, kesannya lebih. Karena gue juga dengar kayak kalimat jangan nangis, yang kuat dong. Itu datangnya banyak ke laki-laki. Gue sebagai anak laki-laki ya waktu kecil ngerasain ya, laki-laki nangis sih. Kok cewek nggak terlalu ada tuntutan atau beban untuk anak perempuan harus apa? Tapi pas dokter nanya aku juga aku nggak pernah mikir untuk ngajarin anak harus begini, harus begitu gitu, nggak sih. Cuman kalau misalnya aku bayangin aku punya anak laki, kayaknya sih anak laki gue tuh harus lebih kuat nih, berarti nih harus bisa lebih ini, harus lebih berani. Bener. Gitu. Walaupun harus secara theoretically itu kan kita tahu bahwa sebenarnya itu kan nggak usah kita lakuin gitu kan. Benar. Ya bilang aja kalau misalnya nggak usah takut sama kodok, Dek. Kenapa juga harus pakai laki-lakinya? Iya kan? Misalnya kayak, Dek nggak usah takut dong sama kodok. Kodok kan dia tidak gigit, dia kan tidak bahaya. Apa yang kamu takutin terhadap kodok? Terus kodok ngeluarin pedang gitu. Leonardo, Teenage Mutant Ninja. Itu kan kura-kura. Oh iya, kalau kodok nyium terus jadi pangeran. Salah lagi gue. Iya kan, sebenarnya kan kita kan cuman perlu ngomong gitu aja kan. Enggak usah takut deh sama kodok. Tapi kenapa harus ada kata-kata laki-laki takut sama kodok? Iya lagi. Kenapa laki-laki takut sama kodok? Iya lagi. Gitu. Jadi itu kadang emang udah karena memang
udah terpapar banget di kayak kita kali. Jadi kita lakukan itu udah secara tanpa kita sadar sih. Istrimu tadi mengharapkan hal-hal seperti tadi yang dia minta. Nanti kita kasih lihat ya kontennya itu apa yang dimaksud tadi. Tolong forwardin. Iya boleh. Jadi bersikap seperti gentleman. Apakah itu juga berpengaruh dari cara lo memperlakukan istrimu? Apakah lo conscious sadar nih bahwa cara gue memperlakukan istri gue akan dilihat nih sama anak gue yang laki. Nah, itu sadar nggak? Apakah apa tidak dilihat? Ini kalau gue dari ketawa mungkin udah gue jawab sih sebenarnya. Tapi ini kayaknya maaf ya kalau misalnya. Tapi sadar itu bikin pressure nggak? Enggak. Justru kayaknya. Kenapa? Tapi ini kayaknya ya, karena kan gue cuman kayak asumsi apa yang di pikiran istri gue aja. Kayaknya itu sebenarnya adalah sesuatu yang dia kepengenin dari gue dilakuin ke dia sih kayaknya. Jadi dia mungkin ngerasa kayak anaknya jangan sampai maksudnya salah. Anaknya itu nanti harus memperlakukan istrinya tuh kayak apa yang dia kepingin. Ngerti gak? Atau dia udah dapetin mungkin. Iya dong. Sebagai perempuan mana yang lebih mungkin? Iya, aku lebih ngarep sebenarnya digituin gitu loh. Iya kan? Makanya aku kirim reels. Nah, iya. Ntar gue jadi ngecek lu dia ngirim reels apa aja nih. Mana suka gak dilihat lagi nih. Habis banyak banget. Gue juga suka gak gue lihat sih. Ya, karena contoh nih pertanyaan seperti apakah kalau berantem depan anak itu pandangan lo gitu gimana? Apakah boleh, nggak boleh, segimana boleh? Gimana tentang berantem depan anak dengan pasangan ya? Oke, berantem sama pasangan kalau misalnya berdasarkan prinsip gue dan apa yang gue pelajarin, itu anak sebenarnya harus ngelihat hal itu in certain way, in certain degree, bahwa diskusi itu harus dia lihat, perbedaan pendapat harus dia lihat, dia harus tahu bahwa ada otak bapaknya sama ada otak ibunya, di mana dua-duanya nggak mungkin selalu punya sesuatu yang punya satu tujuan. Aku mau ke PIM sama aku mau ke Sensi. Itu kan adalah sesuatu yang berbeda dan sangat nggak apa-apa buat berbeda. Yang paling penting sebenarnya bukan di perbedaannya harus gimana, tapi gimana caranya kita find a way akhirnya kita jalannya ke Citos misalnya, atau walaupun akhirnya seringnya ngikut ke Sensi ya. Paling tidak diskusinya ada, dan itu. Tapi memang pada saat ngobrol alasannya dia apa, kenapa emang kamu maunya ke PIM misalnya, soal di PIM ada ini gitu, atau apapun lah topiknya gitu. Nah itu mereka harus lihat, dan bahkan pada beberapa kasus, circumstance itu apa sih kasusnya? Keadaan itu kami sengaja lakukan itu. Jadi kita lagi jadi kan kita kalau misal makan malam, tadinya kita punya jadwal makan malam bareng setiap malam sebelum sekarang ada pedal. Karena sekarang pedal nyampe rumahnya malam banget. Jadi tadinya sampai 2024 kita punya jadwal makan malam bareng, dan di situ kadang kita sengaja create conversation yang ada perbedaan. Betul. Tapi kalau misalnya berantemnya maksudnya udah diem-dieman, atau misalnya mungkin udah ini ya kita mengasingkan diri lah, entah kita masuk kamar atau misalnya kita yang jelas jangan depan mereka, tapi kami selalu berusaha supaya mereka tuh selalu ngelihat ada diskusi di antara kita berdua, dan kita berdua, saya dan juga istri, itu kepingin banget masukin ke mereka bahwa yang namanya pendapat itu ada banyak gitu. Dan bukan benar salah, bisa aja kanan kiri gitu ya. Benar, bisa aja dua-duanya sama-sama benar gitu. Jadi itu yang kayak kita kepingin banget gitu, karena dari obrolan kita berdua itu sesuatu yang kita kepingin mereka punya sih, jangan terlalu punya satu point of view aja gitu. Jadi mereka harus punya banyak ngelihat sesuatu dari berbagai macam hal sih. Kita tuh kalau kadang-kadang berbeda pendapat gitu, misalnya mau ke PIM atau ke Sensi atau kemana, terus nggak bisa involve anak dalam conversation itu gitu. Kalian maunya kemana? Tapi biasanya gue kalah.
Suara terbanyak biasanya gue kalah. Kalau gitu gue lempar. Kalau jawaban itu kita udah tahu jawabannya. Cuman kan yang penting prosesnya. Ada prosesnya, benar. Trust the process. Iya. Kalau outcome-nya apa kita udah tahu jawabannya semua. Ini semua juga nonton udah tahu outcome-nya. Udah tahu lah ya. Jadi suami takut itu nggak fabricate. Itu benar apa adanya. Iya. Dok, balik sedikit dong dok. Tadi kan dokter cerita juga nih punya anak yang seumuran sama anak kita juga ya, lagi preteen. Nah dok, ini kan ngebahas soal anak zaman sekarang katanya kalau menstruasinya datang lebih awal, early dan lain-lain. Itu salah satu yang jadi concern kita juga ya berdua. Ini mau 9 anak kita. Deg-degan juga nih menghadapi kayak payudara mungkin mulai tumbuh. Terus menstruasinya kapan? Aku tuh deg-degan banget karena aku pernah Instagram live kan sama dokter juga waktu itu ngebahas soal kalau bisa jangan di umur sekian sampai sekian. Nah ini mungkin berapa 11-12 ya? Iya, terus udah gitu tuh banyak teman-temanku juga yang bertanya dan tapi sayangnya ada juga teman-temanku yang ternyata tuh nggak tahu yang sebenarnya periode-periode krusial si preteen ini boleh sebaiknya mens itu kapan, tumbuh payudara kapan, urutannya gimana sih dok? Betul, jadi kalau misalnya dalam perempuan nih akhirnya kita ngomong medis juga ya. Soalnya biar penasaran ternyata. Penasaran. Gak kuat nahannya ya. Karena ngaruh ke pertumbuhan sosiologisnya kan, hormonnya. Semuanya ngaruh ke semua hal. Jadi menstruasi pada perempuan itu adalah fase akhir dari sebuah pubertas. Jadi kalau misalnya sudah mens, itu tandanya pubernya sudah mau selesai atau sudah declining. Bukan mens itu puber. Bukan. Nah, itu kan kadang-kadang salah kan? Salah ya definisinya ya. Betul. Jadi pada saat mens itu adalah fase pubernya perempuan itu sudah mau selesai. Dari mulai mens itu udah cuma tinggal lanjut sekian bulan lagi atau mungkin setahun atau mungkin beberapa saat, yang jelas sudah tidak panjang lah. Dari situ buat akhirnya pubernya sudah selesai. Nah makanya kalau misalnya buat orang tua anak perempuan, itu yang kita tungguin adalah tanda-tanda pubertasnya. Apa dok? Tanda-tanda pubertas nomor 1 dan salah satu yang paling pertama yang kita bisa lihat lah, karena yang lain kan sangat subjektif. Ini itu objektif, itu adalah areola bulging. Jadi putingnya itu udah mulai bulging, tapi bukan keseluruhan payudaranya, bukan, tapi cuman bagian areolanya doang, yang bagian lebih gelapnya itu sudah mulai membesar. Biasanya kalau misalnya dia pakai baju, kaos gitu, dia udah mulai agak kelihatan. Gitu, kamu perhatiin nanti cariin lihat. Ya kamu gitu, juga perhatiin. Karena udah nggak boleh, bukan? Tapi sebenarnya kalau misalnya udah masuk usia 9-10 dan dia belum bulging, itu sebenarnya sudah kita kategorikan cukup aman. Kita bisa break dulu nggak? Aku mau. Makanya dari tadi kan di konten kamu nih. Mumpung ada dokter Miza, aku tanya yang rada medis. Karena menurut datanya, menstruasi yang paling common dan dianggap normal buat orang Indonesia adalah 13 plus minus 2 tahun. Jadi antara 11 sampai 15. Itu adalah menstruasi yang kayak, jadi the earliest adalah 11. Tadi kan itu katanya data ya, tapi kalau menurut gue 11 juga agak kecepatan sih. Walaupun itu tidak bisa kita anggap sebagai prematur, tapi buat gue itu masih agak kecepatan. Ideally 13-an lah. Ideally, tapi ya SMP lah ya, SMP ya, kelas 6 kelas 6 atau satu SMP. Misalnya SMP. Gitu, jadi karena dari mulai situ, semua dari mulai tadi areola bulging tadi, semuanya take off langsung. Hormonnya take off, tingginya tiba-tiba ngebut, mukanya bentuknya beda. Kalau misalnya dokter anak tuh bahkan kita udah bisa ngelihat dari kayak muka. Dok, tolong ngeliatin tadi anakku. Belum. Berarti baru bangun tidur ya? Belum. Mukanya masih kayak muka baby gitu loh. Bener. Karena kan kalau misalnya puber kan pasti akan terjadi perubahan gitu kan. Mukanya kelihatan, tinggi badannya ngebut, body odornya, caranya dia bersosialisasi, marah-marahnya, ngambek-ngambeknya, terus gitu-gitunya udah mulai langsung kayak kelihatan. Jadi kalau misalnya anaknya sebelum 9 at least udah ngelihat udah ada perkembangan payudara, langsung bawa ke dokter anak. Langsung bawa. Karena sebelum itu adalah 9 ya, Dok? Nah, sebelum 9. Kalau sebelum 9. Betul. Kalau misalnya sebelum 9 udah ada pertumbuhan payudara, langsung bawa ke dokter anak. Nah, temanku ada yang cerita bahwa anaknya 10 tahun ya kemarin. Mens. Itu sudah mens. Okay. Sudah mens. Jadi dia merasa katanya nggak apa-apa kata istrinya. Betul. Gitu.
Jadi aku pikir kayaknya setauku waktu itu IG live sama dokter nggak boleh deh. Bukan nggak boleh. Sebaiknya nggak tepat waktunya. Nah, cuman kan kebanyakan orang nggak tahu bahwa akhirnya mens umur berapa sampai mensnya terjadi di situ sendiri. Dan kadang-kadang tuh kayak faktor misalnya dulu ibunya juga waktu mens umur masih 9 tahun kok misalnya gitu. Misalnya pengetahuannya turun-temurun aja. Nah yang bisa dilakukan buat yang parents yang sudah terlanjur gitu. Kalau misalnya udah menstruasi sayang banget kita udah nggak bisa apa-apain sih. Oh bukan ada terapinya untuk itu? Kalau misalnya udah sampai mens, dia mungkin ada yang bisa kita lakukan, tapi outcome-nya kita udah nggak bisa taruh, sudah tidak bisa kita expect buat outcome-nya tuh setinggi itu gitu. Tapi kalau misalnya masih kayak di awal gitu ya, wah ini kok umur 6 tahun kok udah mulai, kok di umur 6 tahun kok dia payudaranya udah mulai numbuh ya gitu. Nah terus habis itu begitu dilihat, terus habis itu biasanya nanti dokter bakal ngelihat kurva pertumbuhannya. Nah, oh iya tiba-tiba ngebut nih pertumbuhannya. Berarti gitu, tingginya, oke. Kok nih bisa nanya sama ibunya udah mulai ada bau badannya atau belum gitu. Tapi itu kan sangat subjektif ya, soalnya kan yang namanya anak sendiri tiap hari kita ketemu kadang-kadang kita juga nggak bisa nyium bisa bedain. Bisa bedain. Nah itu outcome-nya lebih oke, kita bisa hold buat akhirnya dia supaya ya kita tahan dulu supaya jangan, ya bahasa awamnya supaya jangan puber dulu gitu. Jadi kita masukin sesuatu. Dampaknya kalau kecepatan akhirnya apa? Nanti ke depan. Dampaknya katanya pertumbuhannya berhenti di lebih cepat gitu. Betul. Kalau menurut data dan juga penelitiannya setelah sudah menstruasi itu cuma bisa nambah 5 sampai 10 cm lagi. 5 sampai 10 cm. Dikit banget loh itu sampai akhirnya dia selesai. Gitu, jadi sampai di akhir nanti jadi nggak ada growth spurt lagi. Betul, dan biasanya akan kelihatan kalau misalnya dulu pasti banyak yang deh. Dulu punya teman yang kayak waktu SD, bener, tinggi banget. Bener dok, ada terus dok. Begitu pas udah sekarang anak ini jadinya kecil. Cewek biasanya tapi kayak. Kalau kamu gimana? Gitu. Nanti aku mau nanya soal cowok nih, biar adil. Ini jokesnya udah mulai kayak gue gak bisa ikut kata anak gue yang pertama Nucha lebih tinggi, kata anak gue yang kedua gue lebih tinggi. Oke. Ya kadang-kadang gue sayang sama anak gue yang kedua sih. Ini parents juga ada yang anaknya cowok. Nah kalau cowok put dari segi pubertasnya. Oke, kalau misalnya cowok itu mengenai angka kejadian prematur pubertasnya, pubertas kita bilangnya itu secara angka kejadian memang sangat lebih jarang dibandingkan perempuan. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya itu terjadi, biasanya penyebabnya adalah sesuatu yang serius banget. Kita lebih jarang apa nih? Lebih jarang terjadi. Lebih basah gitu. Bukan. Angka kejadian anak laki-laki pubernya kecepatan. Oh, jarang kejadian. Biasanya di umur berapa? Apanya? Pubernya, lebih basahnya gitu. 15 plus minus 2. Kalau misalnya perempuan kan 13 plus minus 2. Laki-laki 15 plus. Tapi kalau misalnya itu kejadian, biasanya penyebabnya adalah sesuatu yang serius banget. Kita bicara tumor otak. Oh gitu. Kita bicara sesuatu yang kita kita kan, karena kalau misalnya perempuan kan ada yang kayak gara-gara nutrisi dari awal, gara-gara yang dikonsumsi intake gula, gitu. intake garam berlebihan gitu-gitu kan. Jadi penyebabnya lebih ringan lah gitu. Nah kalau misalnya laki-laki sampai kejadian itu biasanya penyebabnya adalah sesuatu yang cukup serius. Dan ada tanda-tanda juga nggak kayak perempuan? Kalau misalnya laki-laki tanda awalnya, tapi ini ngelihatnya mungkin bisa sekalian kontrol kali ya, karena itu ada kayak itu pembesaran testis itu adalah tanda pertama. Jadi testis itu buah zakar ya bahasa awamnya. Nah, itu dia membesar lebih cepat. Wow, ini makanya mungkin dokter lebih tenang punya anak laki-laki dan perempuan karena medisnya tahu setidaknya. Karena sebenarnya sedikit banyak gue percaya bahwa medis tuh kayak mempengaruhi yang mental gitu. Kayak kita belajar tentang healing apa segala macam, meditasi misalnya, tapi dasarnya adalah fisiknya sehat dulu. Betul. Kalau gue ngertinya gitu. Jadi kayak belajar ke anak-anak yang penting pertama fisiknya sehat dulu sebelum kita ngajarin sekitarnya yang penting-penting juga. Betul. Cuman dasarnya di fisik yang sehat anak akan menerima banyak hal lebih baik. Itu gue. Correct me if I'm wrong. Betul banget. Nah makanya dokter mungkin lebih tenang karena mungkin tahu nih ilmunya. Atau lebih tidak tenang juga. Oh gitu ya, karena kebanyakan ilmu. Karena tahu kan kayak ngeri anak banget. Kalau misalnya lagi kayak sakit nih, terus misalnya demam malam-malam ngelihat, kita tahu kalau misalnya gue ngomong sama pasien, Bu, demam itu adalah proses tubuh itu melawan penyakit, Bu. Padahal selama anaknya masih nyaman, Bu, biarkan saja demamnya dia.
Iya kan? Itu kan gampang banget gue ngomong kan. Begitu pas anak sendiri. Begitu pas adek demam nih, kayak gue kayaknya harus pulang kali gitu. Terus ngelihat waktu pas dia di rumah gitu ngelihat tangannya merah. Oke, kalau misalnya kita semua mungkin orang awam melihat, oh ini mah santai aja. Namanya juga lagi demam, ya jelasnya tangannya merah. Kalau gue ngelihat kayak, jangan-jangan dia ada penyakit autoimun ya gitu. Karena kan gue jadi kayak tahu possibility-nya kan pada saat tangan merah tuh jadi bikin gini gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dilihat dari sisi tenang, tapi dari sisi nggak tenangnya pun karena kan banyak penyakit yang tahu cuman kami doang gitu. Itu adalah penyakit yang nggak diketahui orang tua. Jadi sebenarnya ternyata ngomongin medis juga gitu ya. Iya loh, aku penasaran soalnya soal ngomongin ini pritin. Karena kan kita menghadapi fase-fase itu kan. Dan di lingkungan teman-teman yang juga punya anak-anak, ada yang udah menstruasi, ada yang udah gini gitu. Jadi dan sayangnya banyak yang ngomongin itu sambil ketawa. Aduh, anak gue udah mens lagi. Iya kan. Bener. Sementara jadi ketakutannya anak udah gede nih, bentar lagi pacaran. Padahal bukan itu ketakutan utamanya. Betul. Karena kalau misalnya anak itu kita ya tadi kita ngomongin tinggi badan, kita ngomongin regulasi hormon itu medis banget lah. Yang terjadi secara sosial, kalau misalnya anak itu dia menstruasi, dia hormonnya sudah naik duluan, itu dia secara sosial dia juga sudah mulai ngelihat bahwa yang lainnya itu sudah bukan ada di level dia. Jadi dia mereka akan punya kesulitan buat bersosialisasi. Karena anak kecil banget sih mainnya gitu. Oh gitu. Padahal mereka umurnya sama. Padahal mereka yang beda adalah hormonnya. Iya. Gitu. Jadi sosialnya pun sering terganggu juga. Ya, misalnya kayak terus tiba-tiba gampang sensi atau betul. Gitu. Misalnya sama temannya sendiri yang temannya santai gitu karena persis. Itu. Dok, kalau pertumbuhan anak perempuan tapi sampai umur berapa sih? Dan laki-laki umur berapa mentoknya? Ini tapi cuman kayak angka, karena ini sangat banyak faktor. Tapi kalau misalnya angka perkiraannya aja perempuan tuh berhenti di 18-19, laki-laki 22-23. Oh, ternyata 22-23 masih. Jadi 22-23 masih. Aku udah menyerah waktu itu. Ini bercandaan kayak gini gue gak pernah bisa ikutan deh. Kamu menstruasi lebih awal kali. Lebih basah gitu. Ya. Aduh, obrolannya panjang banget. Obrolannya panjang, tapi sebenarnya kita belajar banyak banget hari ini untuk anak laki-laki itu punya challenge sendiri. Yang bisa lebih kadang ada yang menganggap itu lebih ringan, ada yang menganggap ternyata lebih berat juga, tapi in a different way gitu. Kita belajar banyak di sini yang bukan berarti karena kita pengen punya anak laki-laki, bukan titipan pribadi, bukan kan? Aku udah punya kok. Iya. Kucing. Nggak cukup ya? Cowok. Cukup. Kucing cowok udah cukup. Jadi kita merasa hari ini tantangannya itu, ketakutannya itu memang harus diketahui dulu ladangnya, medannya itu seperti apa. Betul. Masalah kita menerima kayak dokter yang kita pikir tahu segalanya jadi lebih tenang, bisa juga jadi malah takut. Jadi bagaimana kita menerimanya. Tadi kita offline juga ngomongin tentang body battery tidur gue kurang. Harusnya bisa jadi takut, kepikiran kalau terlalu dipikirin, tapi juga bisa jadi pendorong kita untuk mungkin gue harus tidur siang. Contohnya seperti itu. Jadi knowing a lot of things di sini itu bisa berguna kalau kita tahu cara mencernanya pengetahuan ini. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Dr. Miza udah ngobrol-ngobrol. Thank you. Dari ngomongin hal-hal pribadi sampai yang medis ya kan, akhirnya keluar semuanya. Dan terima kasih juga parents yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share konten ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.